Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya 2 tahun menggunakan Mazda CX-5 guys. Jadi tidak terasa sudah 2 tahun saya menggunakan Mazda CX-5. Nah, dari 2 tahun menggunakan Mazda CX-5 ini ada hal-hal yang sangat memuaskan saya dari pengalaman saya menggunakan Mazda CX-5, maupun ada hal-hal yang menurut saya kurang bagus sehingga mengakibatkan saya kurang puas dalam pengalaman saya menggunakan Mazda CX-5. Nah, hal-hal apa saja yang memuaskan saya maupun yang saya anggap kurang baik di Mazda CX-5 berdasarkan pengalaman saya menggunakan Mazda CX-5 ini selama 2 tahun. Simak terus video saya ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dari 2 tahun pemakaian saya terhadap Mazda CX-5 ini, saya mendapati hal-hal yang memuaskan maupun yang tidak memuaskan saya guys. Dan ini balik lagi ke pengalaman pribadi saya guys. Jadi saya tidak di-endorse oleh Mazda, maupun saya juga bukan brand ambassador dari Mazda itu sendiri. Ini murni pendapat pribadi saya terkait pengalaman saya 2 tahun menggunakan Mazda CX-5. Oke, nah kita mulai dulu dari hal-hal yang memuaskan saya dari 2 tahun pengalaman saya menggunakan Mazda CX-5. Nah, jadi yang pertama, hal-hal yang memuaskan saya itu pertama adalah mengenai mesinnya guys. Jadi mesin Skyactiv 2000 cc naturally aspirated Mazda CX-5 ini sangat top guys. Jadi sangat mantap. Jadi saya tidak bosan-bosannya bilang kepada kalian bahwa Mazda CX-5 ini salah satu yang diandalkan adalah kemampuan mesin dan driving experience-nya guys. Jadi kenapa mesinnya saya bilang top? Karena akselerasinya bagus, terus kemudian tarikannya itu benar-benar bisa langsung ada ketika kalian membutuhkan. Akselerasinya itu juga sangat luar biasa. Jadi ketika kalian salip menyalip di jalan tol, itu kalian tidak akan kehilangan tenaga ataupun akselerasi. Jadi benar-benar pengalaman berkendara yang sangat luar biasa yang diberikan dari mesin Skyactiv Mazda 2000 cc naturally aspirated ini. Jadi selama 2 tahun berkendara menggunakan Mazda CX-5 ini, baik di dalam kota macet-macetan maupun di luar kota, itu saya tidak mendapatkan keluhan berarti mengenai performa daripada mesin. Jadi mesin ini sangat bagus jika kalian ajak berkendara dengan kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan dan excitement yang sangat luar biasa jika kalian senang menyetir mobil sendiri. Jadi mesin Mazda CX-5 naturally aspirated 2000 cc ini, selama pengalaman 2 tahun saya menggunakan Mazda CX-5, saya tidak mengalami kendala berarti kekurangan tenaga, loyo ataupun boyo gitu ya ketika dipakai. Bahkan ketika di tanjakan pun saya sering berkendara di tanjakan-tanjakan dan dalam keadaan stop and go juga, dan itu sama sekali bukan masalah untuk mesin Mazda CX-5 2000 cc naturally aspirated ini guys. Oke, terus selanjutnya hal yang memuaskan saya masih berputar ke driving experience Mazda, yaitu adalah setir daripada Mazda CX-5. Jadi respon setir daripada Mazda CX-5 ini juga salah satu yang mendukung driving experience dari Mazda itu sendiri. Jadi performa setirnya ini benar-benar memberikan feedback yang luar biasa. Jadi setirnya ini tidak terlalu enteng, juga tidak terlalu berat-berat yang gimana gitu ya, pas saja gitu. Jadi
setir ini benar-benar firm gitu, pas gitu. Jadi kalian mungkin ketika dijelaskan agak susah, tapi ketika kalian mencoba, kalian akan menemukan perbedaannya. Jadi dengan beberapa mobil-mobil yang saya pernah punya juga sebelumnya, itu baru kali ini saya mendapatkan pengalaman setir atau respon setir yang pas saja menurut saya, guys. Jadi responnya itu tidak terlalu lebay dan juga tidak terlalu enteng gitu. Jadi ada beberapa mobil yang mungkin kita tidak usah sebut mereknya gitu ya, itu yang setirnya itu terlalu enteng gitu, jadi tidak memberikan feedback sama sekali. Adapun juga ada yang setir modenya itu terlalu berat gitu, jadi bikin kalian cepat lelah ketika kalian berakselerasi atau memutar-mutar setir gitu. Nah, kalau Mazda ini, Mazda CX-5 dari 2 tahun pengalaman saya ini, setirnya pas gitu, guys. Jadi tidak lebih, tidak terlalu enteng, juga tidak terlalu berat gitu. Jadi tidak lebay, dan respon yang diberikan, feedback yang diberikan itu juga pas gitu. Jadi benar-benar bisa memberikan kalian pengalaman yang membuat kalian tuh menyatu dengan mobil. Jadi benar-benar kalian jadi tahu kondisi jalan, feedback daripada jalan dengan mengendalikan setir. Mungkin bagi kalian yang belum tahu atau belum pernah test drive atau mengendarai mobil Mazda gitu ya, terutama CX-5, kalian akan bingung gitu ya, bagaimana sih respon setir gitu ya, atau feedback setir gitu. Tapi memang kalian akan merasakan perbedaannya, guys, jika kalian membandingkan dengan, terutama dengan merek-merek mobil yang setirnya terlalu enteng atau setirnya terlalu lebay atau terlalu lebay dalam memberikan respon feedback. Ini Mazda ini berada di titik yang pas, jadi respon setirnya ini pas gitu, jadi memberikan driving experience, mendukung driving experience yang luar biasa yang diberikan dari Mazda. Jadi selain daripada mesinnya tadi yang akselerasinya mantap, tenaganya juga luar biasa, respon setirnya ini juga keren, mantap. Jadi benar-benar menjadikan satu kesatuan yang memberikan driving experience yang luar biasa yang ada di Mazda, guys. Nah, hal selanjutnya yang saya cukup suka dengan Mazda ini adalah konfigurasi daripada spionnya, guys. Ini jika kalian lihat, spion Mazda ini terletak di body, bukan terletak di pilar A ini. Kenapa saya suka ini? Karena ini memberikan kalian keleluasaan dalam melihat atau mengurangi titik blind spot di kolom A ini, guys. Jadi di sini. Jadi ada beberapa mobil yang spionnya ini dia menempel di pilar A ini di bagian sini, sehingga menyebabkan kalian tidak bisa melihat objek yang ada di sudut yang ada di pilar A sini. Jadi ini adalah salah satu keunggulan daripada spion yang diletakkan di bodi mobil, di pintu sini, guys. Jadi ini kalau kita lihat, ini spionnya ini diletakkan di di pintu, tidak diletakkan di sudut pilar A, sehingga menyebabkan kalian bisa melihat visibility yang ada di sini. Nah, ini kita lihat mobil di samping, itu, nih kita lihat, itu spionnya ada di pilar A, guys. Ini kalau saya buka, nah, mobil sebelah itu spionnya ada di pilar A. Nah, konfigurasi spion yang ada di pilar A itu menyebabkan kalian tidak punya visibility yang baik di sudut pilar ini. Nah, ini kita lihat, kalau kita bisa lihat juga. Nah, mobil depan ini adalah mobil Fortuner. Ini kalian bisa lihat lah ya. Spionnya juga ada di sudut pilar A, gitu ya.
Jadi mobil-mobil dengan spion yang ada di sudut pilar A itu, visibility di sudut pilar A-nya itu tidak sebaik mobil-mobil yang spionnya ada di bodi di pintu mobil. Gitu guys, ini salah satu hal yang cukup saya suka dari konfigurasi di Mazda ini guys. Memang di beberapa mobil-mobil model terbaru itu spionnya sudah banyak yang diletakkan di bodi pintu, tapi masih banyak juga mobil-mobil yang spionnya itu diletakkan di sudut pilar A-nya guys. Jadi kita bisa melihat kalau mobil-mobil dengan spion yang diletakkan di pintu itu memiliki visibilitas di pilar A yang lebih baik daripada mobil-mobil yang spionnya diletakkan di sudut di pilar A, gitu guys. Nah, tadi sudah kita bahas hal-hal yang memuaskan saya dalam 2 tahun pemakaian saya terhadap Mazda CX-5 ini. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai hal-hal yang tidak memuaskan saya atau kurang memuaskan saya selama 2 tahun pengalaman saya menggunakan Mazda CX-5. Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan Mazda Connect-nya guys. Jadi atau Mazda Entertainment. Jadi apa yang kurang memuaskan dari Mazda Connect-nya ini adalah ketika dihubungkan dengan Apple CarPlay guys. Jadi Mazda Connect yang dihubungkan dengan Apple CarPlay, terutama untuk Mazda CX-5 yang saya pakai sekarang, yaitu Mazda CX-5 GT 2020 keluaran akhir 2020, itu masih menggunakan kabel. Jadi koneksi ke Apple CarPlay-nya masih menggunakan kabel, dan itu sering sekali menyebabkan Mazda Connect-nya terreset atau ngehang. Jadi ketika dikonek ke Apple CarPlay itu beberapa kali menyebabkan dia reset atau ngehang. Jadi mungkin ini ada kendala di firmware atau hal-hal lain yang nanti akan saya coba laporkan ke pihak bengkel resmi Mazda supaya ada atau tidak perbaikan terhadap hal ini. Tapi ini memang cukup kadang-kadang cukup mengganggu gitu ya. Kadang menyebabkan Mazda Entertainment-nya itu blank atau black screen, sehingga membutuhkan Anda untuk mematikan mobil terus menghidupkan kembali untuk merestart Mazda Connect-nya. Atau kadang-kadang si Mazda Connect ini entertainment-nya merestart sendiri guys ketika dihubungkan dengan Apple CarPlay. Jadi ini saya belum laporkan ke bengkel resmi Mazda karena baru saya alami setelah 2 tahun pemakaian. Ketika 1 tahun pemakaian hal ini belum terjadi guys. Jadi baru di tahun kedua saya mengalami hal seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini karena firmware yang sudah tidak terupdate di Mazda Connect atau karena hal yang lain. Lalu selanjutnya hal-hal yang cukup mengganggu adalah bodi bagian belakang. Jadi bodi bagian belakang Mazda CX-5 ini seperti yang sudah saya sempat singgung juga pada saat 1 tahun pemakaian Mazda. Bodi bagian belakang Mazda ini terlalu cepat kotor kalau menurut saya guys. Jadi bagi kalian yang mungkin menyukai mobil Anda dalam keadaan bersih, itu akan sering memperhatikan bagian belakang daripada Mazda CX-5, karena begitu hujan sedikit, kontur daripada model bagian belakang Mazda CX-5 ini tidak memungkinkan air hujan untuk tersapu dengan aerodinamisme dari angin. Ini berbeda dengan di bagian depan atau bagian kiri kanan daripada mobil. Jadi ketika terkena air hujan
terus kemudian kalian berkendara dengan kecepatan sedang ataupun tinggi, air hujan akan otomatis tersapu oleh aerodinamisme dari angin itu sendiri. Tapi di bagian belakang itu tidak. Mungkin ini dialami juga untuk sebagian besar mobil, tapi saya pernah punya pengalaman dengan mobil-mobil yang bagian belakangnya lurus, tegak lurus seperti itu. Air hujan lebih gampang turun, jadi tidak endap di bodi belakang. Itu memang sesuatu hal baru yang saya alami, yang saya juga baru tahu ketika menggunakan Mazda CX-5. Jadi itu mungkin yang bisa saya share kepada kalian jika kalian termasuk orang yang sangat memperhatikan kebersihan daripada mobil. Kenapa kebersihan daripada bagian belakang mobil ini cukup mengganggu saya adalah karena ketika bagian belakang cepat kotor, itu sedikit mengganggu kamera belakang. Jadi visibilitas dari kamera belakang itu sering terganggu oleh kotoran-kotoran atau cipratan-cipratan daripada air hujan atau air hujan yang bercampur dengan kotoran. Jadi menyebabkan ketika kalian menggunakan kamera 360 atau ketika kalian mundur, itu kamera belakangnya sedikit terganggu oleh kotoran itu. Jadi itu yang mungkin sedikit mengganggu operasional penggunaan daripada Mazda CX-5, terlepas dari faktor estetika kebersihan dari mobil itu sendiri. Nah, di luar hal-hal yang memuaskan ataupun tidak memuaskan, ada beberapa catatan dari 2 tahun pemakaian pribadi saya menggunakan Mazda CX-5. Nah, catatan ini mau juga sekalian saya sharing ke teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan jika kalian sedang mempertimbangkan untuk membeli Mazda CX-5. Nah, hal-hal apa yang menjadi catatan saya terkait dengan 2 tahun pemakaian Mazda CX-5? Yang pertama adalah biaya maintenance. Jadi mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya, berapa sih biaya maintenance dari Mazda CX-5 per tahunnya? Jadi dari 2 tahun pemakaian saya untuk Mazda CX-5 ini, rata-rata per tahun itu biaya maintenance ini di luar biaya bensin ya guys. Jadi ini biaya maintenance, bukan biaya operasional. Jadi biaya maintenance ini biasanya untuk biaya perawatan atau servis berkala dan lain sebagainya. Nah, dalam 2 tahun itu tiap tahunnya saya 2 kali servis berkala tiap 6 bulan, menghabiskan sekitar 3 juta sampai 4 juta guys. Jadi ini servis berkala di bengkel resmi Mazda ya guys. Jadi jika kalian melakukan servis berkala di bengkel non resmi, mungkin biayanya akan berbeda. Tapi dari pengalaman saya 2 tahun menggunakan Mazda, saya menggunakan bengkel resmi untuk servis berkala, biayanya sekitar 3,5 jutaan guys. Nah, apakah ini mahal atau tidak? Ini sebenarnya relatif. Kalian bisa cantumkan komentar di bawah mengenai pendapat pribadi kalian. Tapi kalau menurut saya, memang ada harga dan ada barang yang harus kalian bayar gitu ya. Kalau saya pribadi, saya tidak keberatan untuk membayar biaya servis berkala seperti itu, karena saya mendapatkan kualitas dan mesin yang prima dari hasil servis berkala rutin yang saya lakukan di bengkel resmi selama 2 tahun dengan biaya yang harus saya bayar sebesar segitu guys. Lalu selanjutnya yang perlu kalian perhatikan juga adalah biaya yang harus kalian bayarkan tiap tahun untuk perpanjang STNK atau pajak kendaraan bermotor. Ini bagi kalian juga banyak yang bertanya masuk kepada saya, berapa sih pajak kendaraan bermotor tiap tahun yang harus saya bayarkan untuk Mazda CX-5 2000cc ini. Nah, jadi Mazda CX-5 ini karena termasuk bukan rakitan lokal, lalu kemudian cc-nya termasuk tinggi atau besar, yaitu 2000 cc, maka pajak yang dibayarkan juga relatif lebih
besar dibanding mobil-mobil yang dirakit lokal ataupun mobil-mobil yang cc-nya 1500 ke bawah gitu ya. Jadi biaya yang harus saya bayarkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor Mazda CX-5 tiap tahunnya itu adalah sekitar 8,8 juta guys. Tiap tahunnya 8,8 juta. Jadi ini saya sudah memakai selama 2 tahun, berarti saya sudah membayarkan 8,8 dikali 2 atau rata-rata sebesar itu guys. Jadi kalian juga harus pertimbangkan, jika kalian ingin membeli Mazda, berarti kalian juga harus mempersiapkan atau mempertimbangkan uang untuk membayar pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Untuk Mazda CX-5 2000cc itu sebesar 8,8 juta. Nah, hal selanjutnya yang mesti kalian pertimbangkan atau menjadi catatan ketika kalian ingin mempertimbangkan untuk membeli mobil Mazda CX-5 adalah konsumsi bahan bakarnya guys. Jadi banyak juga yang masuk ke saya menanyakan bagaimana konsumsi bahan bakar dari Mazda CX-5. Nah, jadi ini dari MID dashboard di Mazda CX-5 dari 2 tahun pemakaian saya dengan rute dalam kota dan luar kota, menggunakan tol dan non-tol, macet-macetan dan jalur yang cepat gitu ya. Itu menghasilkan 9,7 km per liter guys. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini 9,7 km per liter untuk konsumsi bahan bakar daripada Mazda CX-5 selama 2 tahun pemakaian. Nah, ini kalian bisa cantumkan di kolom komentar apakah konsumsi ini termasuk irit atau tidak irit. Karena balik lagi, irit atau tidak iritnya ini sebenarnya tergantung dari bagaimana cara berkendara kalian. Namun rata-rata yang saya dapat konsumsi Mazda CX-5 dari berbagai orang juga itu sekitar 9-10 km per liter guys. Jadi tidak akan bisa lebih tinggi daripada itu jika kalian pemakaiannya adalah dalam kota dan luar kota. Mungkin akan berbeda jika kalian pemakaiannya adalah full luar kota, atau mungkin akan lebih lebih jelek jika pemakaian kalian full dalam kota yang full macet-macetan. Kalau saya ini pemakaiannya 50-50, jadi 50% dalam kota, 50% luar kota. Jadi 50% menghadapi kemacetan Jakarta, 50% juga saya menghadapi jalan bebas hambatan luar kota antara Jakarta ke Bandung ataupun Jakarta ke Semarang. Nah, itu konsumsi total yang di rata-rata itu 9,7 km per liter. Menurut saya konsumsi ini tidak irit ya, tapi menurut saya sudah cukup oke, tidak terlalu boros-boros amat jika kita melihat mobil ini adalah 2000 cc naturally aspirated dengan performa mesin yang mantap, akselerasi yang luar biasa, maka dengan konsumsi ini juga tidak begitu boros kalau menurut saya gitu ya. Jadi menurut saya ini masih dalam standar, atau menurut saya it's fine gitu ya. Ini normal-normal saja. Saya masih bisa toleransi terhadap konsumsi bahan bakar 9,7 km per liter ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa cantumkan di kolom komentar terkait dengan konsumsi bahan bakar dari Mazda CX-5 ini guys. Nah, demikianlah video saya terkait dengan sharing pengalaman saya 2 tahun menggunakan Mazda CX-5. Apa-apa saja hal yang menurut saya sangat memuaskan dan apa-apa saja yang menurut saya kurang memuaskan, serta beberapa catatan-catatan saya yang perlu kalian perhatikan jika kalian sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil Mazda CX-5. Terima kasih kalian sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.